MotoGP'de başka bir pilotun 54 numarayı kullandığı için 7 numarayı daha önce başka bir pilotun 54 numarayı kullandığı için mecbur başka numaraya geçtik. Langsung heboh. Yamaha V4 dilanda masalah serius jelang MotoGP 2026. Toprak Razgatlioglu mengaku kecewa sampai beri pernyataan yang sangat mengejutkan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Subrek lah cok. Hahaha. Peta kekuatan MotoGP musim 2026 mulai terbentuk sejak rangkaian tes pramusim di Sepang, Malaysia. Namun, bagi Toprak Razgatlioglu, hasil yang tercatat di atas kertas belum sepenuhnya mencerminkan harapan besar yang mengiringi debutnya di kelas para raja. Pembalap Prima Pramac Racing itu menutup 3 hari tes resmi dengan berada di posisi ke-19 dalam daftar kombinasi catatan waktu. Sebuah hasil yang, jika dilihat sekilas, memang jauh dari ekspektasi publik yang menantikan gebrakan sang juara dunia World Superbike tersebut. Datang ke MotoGP dengan reputasi mentereng tentu bukan perkara ringan. Toprak memikul beban ekspektasi yang tidak kecil. Sebelumnya, pada tes shakedown di akhir Januari, ia sempat menunjukkan progres menjanjikan. Adaptasinya terlihat cepat, gaya pengereman agresif khasnya tetap muncul, dan kurva pembelajarannya terbilang tajam untuk ukuran pendatang baru. Namun, tes pramusim resmi menghadirkan realitas berbeda. Disinilah Toprak untuk pertama kalinya benar-benar bisa mengukur dirinya melawan para pembalap reguler yang sudah bertahun-tahun memahami karakter motor prototipe MotoGP. Perbandingan langsung itu menjadi momen evaluasi yang jujur, dan Toprak tak menutupinya. Ia mengakui bahwa proses adaptasinya belum berjalan semulus yang dibayangkan. Salah satu tantangan terbesar yang ia hadapi adalah soal kecepatan menikung atau corner speed. Di MotoGP modern, aspek ini menjadi kunci. Bukan sekadar masuk tikungan dengan cepat, tetapi menjaga momentum keluar tikungan agar tetap stabil dan agresif menuju lintasan lurus berikutnya. Bagi Toprak, yang terbiasa dengan karakter motor produksi di World Superbike, transisi ke motor prototipe dengan filosofi berbeda jelas membutuhkan penyesuaian teknis dan insting yang lebih halus. Masalah lain yang tak bisa diabaikan adalah soal kecepatan puncak. Yamaha V4 yang menjadi senjatanya dinilai masih tertinggal dibandingkan para rival, terutama Ducati dan bahkan Honda. Di lintasan seperti Sepang yang memiliki kombinasi tikungan cepat dan straight panjang, kekurangan tenaga menjadi sorotan yang nyata. Yamaha saat ini memiliki motor dengan karakter yang stabil dan relatif mudah dikendarai. Stabilitas itu menjadi fondasi penting bagi pembalap untuk membangun kepercayaan diri. Namun, stabil saja tidak cukup. Tanpa tenaga yang kompetitif, sulit untuk benar-benar menekan para rival yang sudah lebih dahulu menemukan keseimbangan antara akselerasi, top speed, dan manajemen ban. Meregali menegaskan bahwa area utama yang harus ditingkatkan adalah kecepatan. Sebuah pernyataan yang secara tidak langsung menegaskan bahwa pengembangan mesin V4 belum mencapai titik optimal. Situasi Yamaha di Sepang pun jauh dari ideal. Pabrikan asal Iwata itu harus puas berada di posisi kelima dalam klasemen manufaktur selama tes berlangsung. Sebuah indikator bahwa pekerjaan rumah mereka masih panjang sebelum seri pembuka dimulai. Bagi Toprak, kondisi ini menjadi ujian mental yang sesungguhnya. Ia datang sebagai juara dunia, tetapi di MotoGP semua dimulai dari nol. Tidak ada jaminan reputasi masa lalu akan langsung diterjemahkan menjadi hasil instan. Namun justru di titik inilah karakter seorang pembalap diuji. Toprak dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan adaptif. Ia memahami bahwa belajar dari kekurangan adalah bagian dari proses. Kekecewaan atas posisi ke-19 bukan akhir cerita, melainkan bahan bakar untuk evaluasi. Ia kini memiliki gambaran yang lebih jelas tentang di mana posisinya dibanding para rival, serta area mana yang harus diperbaiki. MotoGP bukan sekadar soal satu putaran cepat. Ia adalah kombinasi kompleks antara teknik, feeling terhadap motor, komunikasi dengan tim teknis, serta kemampuan membaca situasi balapan. Adaptasi terhadap elektronik, karakter ban, hingga manajemen tenaga mesin menjadi puzzle yang harus disusun perlahan. Musim 2026 masih panjang,
Tes pramusim hanyalah bab pembuka dari perjalanan yang sesungguhnya. Bagi Yamaha, fokus kini tertuju pada percepatan pengembangan mesin 5-4. Bagi Toprak, tantangannya adalah mempercepat proses adaptasi tanpa kehilangan identitas balap agresif yang selama ini menjadi kekuatannya. Apakah hasil di Sepang menjadi sinyal bahaya? Ataukah justru fondasi dari kebangkitan yang lebih matang? Jawabannya akan terungkap ketika lampu start benar-benar padam di seri pembuka nanti. Yang jelas, perjalanan Toprak Razgatlioglu di MotoGP baru saja dimulai, dan dinamika ini menjanjikan cerita yang jauh lebih menarik daripada sekadar angka di tabel waktu. Menurut saya terlalu berlebihan kalau langsung menyimpulkan Toprak gagal hanya karena posisi ke-19 di tes. Ini baru pramusim, dan dia masih rookie di motor prototipe. Adaptasi itu bukan soal 1 atau 2 hari. Kita lihat saja progresnya dari shakedown ke tes resmi. Ada peningkatan. Jangan lupa dia juara dunia. Mentalnya jelas bukan mental pembalap biasa. Kalau Yamaha bereskan top speed, saya yakin dia bisa pelan-pelan naik. Maaf saja, tapi posisi ke-19 itu bukan sekadar adaptasi. Gap dengan pembalap depan cukup besar. MotoGP bukan kelas yang bisa ditaklukkan hanya dengan reputasi. Banyak juara di kelas lain gagal total di sini. Jadi menurut saya ekspektasi harus diturunkan dulu. Toprak itu tipe pembalap yang berkembang lewat proses. Di World Superbike juga awalnya tidak langsung dominan, tapi begitu klik dengan motor, hasilnya luar biasa. Posisi sekarang bukan gambaran akhir musim. Justru bagus dia sadar kekurangan di corner speed sejak awal. Artinya evaluasi bisa cepat. Saya optimis dia akan bikin kejutan di beberapa seri awal. Kalau kita bicara data, Yamaha memang kurang tenaga, tapi pembalap lain dengan motor yang sama tidak sejauh itu tertinggal. Artinya faktor adaptasi Toprak memang belum maksimal. Corner speed itu fundamental di MotoGP modern. Kalau itu belum beres, akan sulit bersaing. Yang saya lihat bukan soal posisi, tapi sikapnya. Dia mengakui kecewa dan mau belajar dari nol. Itu mental juara. Banyak pembalap datang dengan ego besar, tapi Toprak justru realistis. Kalau Yamaha kasih paket yang kompetitif, bukan mustahil dia bisa lawan papan tengah dulu, lalu naik ke depan. Saya melihat ini sebagai alarm. Toprak mungkin hebat di World Superbike, tapi gaya balapnya sangat bergantung pada pengereman keras. Di MotoGP, elektronik dan karakter ban berbeda. Kalau tidak bisa cepat menyesuaikan, dia akan kesulitan konsisten. Yamaha memang lagi dalam fase pengembangan. Motor stabil tapi kurang tenaga. Itu bukan sepenuhnya salah Toprak. Kalau Ducati saja butuh waktu bertahun-tahun untuk sempurna, Yamaha juga pasti butuh proses. Saya percaya Toprak bisa bantu arah pengembangan karena feedback-nya pasti detail.